dari ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman semuanya sudah memenuhi undangan pada siang hari ini. Di sini kita akan sharing bersama ya. Jadi nanti berbagi pengalaman yaitu tentang disiplin positif. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama, kita dapat bertemu kembali dalam kegiatan sharing bersama dengan judul disiplin positif. Yang kedua, sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, di mana yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu semuanya, kita langsung saja ya. Di sini kita santai aja, jadi kita sama-sama saling berbagi gitu ya, saling sharing kira-kira penerapan disiplin positif di lembaga pendidikan itu gimana. Nonton ya. Baik. Agenda kegiatan kita pada siang hari ini yaitu yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua itu mulai diri, kita merefleksikan kondisi saat ini tentang pemahaman disiplin positif. Kemudian yang ketiga yaitu eksplorasi konsep, nanti ada penjelasan terkait disiplin positif. Kemudian nanti kita ada refleksi dan kegiatan yang terakhir yaitu penutup. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, marilah kita buka kegiatan ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita lanjutkan, marilah kita membiasakan diri ya untuk membuat kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas kita belajar pada kegiatan kali ini. Yang pertama yaitu hadir tepat waktu. Yang kedua mengungkapkan pendapat dengan sopan, dan yang ketiga tidak menggunakan gawe jika tidak dibutuhkan. Bagaimana ibu-ibu semuanya? Kesepakatan kelas ini kita setuju? Setuju. Mungkin ada yang ditambahkan? Kita boleh ngobrol. Oke, berarti kita udah sepakat kalau kita fokus gitu ya, tidak boleh ngobrol. Oke, terima kasih. Baik, kita lanjutkan. Nah, ibu-ibu semuanya, kita agenda yang selanjutnya yaitu mulai dari diri ya. Baiklah, ibu-ibu, kita coba amati lingkungan sekolah ibu-ibu sendiri saat ini. Jadi bagaimana suasananya, bagaimana murid-murid saling berinteraksi, bagaimana guru saling bertegur sapa, bagaimana guru menyapa murid, bagaimana guru menyelesaikan suatu permasalahan atau konflik antar murid. Suasana atau budaya yang berkembang di sekolah Anda saat ini secara tidak langsung menjadi cermin dari tujuan mulia atau nilai-nilai sekolah atau institusi Anda yang anut dan yakini selama ini. Untuk itulah menciptakan lingkungan positif agar terbentuk suatu budaya positif adalah suatu proses perjalanan pendidikan yang harus kita jalani. Karena ini merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik. Nah, ibu-ibu coba sekarang kita amati, kita introspeksi diri kira-kira bagaimana murid-murid itu berinteraksi di sekolah. Kemudian bagaimana guru-guru itu saling bertegur sapa. Mungkin ada nggak sih di antara kita itu guru-guru itu yang diem-dieman gitu kan, nggak tegur sapa, ternyata ada permasalahan pribadi kayak gitu ya. Nah, bagaimana kita seorang guru itu maupun kita mungkinnya sebagai kepala sekolah itu bisa menyelesaikan suatu permasalahan itu atau konflik itu maupun dengan murid maupun dengan bapak ibu guru. Seperti itu ya, coba kita renungkan sejenak. Nah, kira-kira ibu-ibu di sini ada pertanyaan berpenting, di mana yang pertama yaitu apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda. Kemudian yang kedua, sebagai seorang pendidik atau pimpinan sekolah, bagaimana Anda dapat menciptakan suasana positif di lingkungan Anda selama ini. Kemudian yang ketiga yaitu apakah hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, kira-kira mungkin sebelum kita lanjut, ibu-ibu bisa sharing gitu ya, sharing mungkin nomor bisa menjawab nomor 1, 2, atau 3.
Mungkin di antara ibu-ibu ada yang mau membantu menjawab. Kira-kira itu pentingnya kita menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah itu seperti apa? Kira-kira itu penting nggak sih? Kemudian yang kedua, kita sebagai seorang pendidik atau pimpinan sekolah, mungkin kepala sekolah, bagaimana kita menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah panjenengan. Mungkin salah satu dari ibu-ibu bisa menceritakan kira-kira itu apakah disiplin positif ini sudah panjenengan terapkan atau belum di lembaga panjenengan. Mungkin salah satu Sinten, monggo mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba sharing untuk budaya positif di lembaga saya. Ini lembaga saya letaknya bersebelahan dengan SD. Nah, kebetulan untuk setiap hari Senin anak-anak TK itu mengikuti upacara bendera. Nah, anak TK datang langsung berjabat tangan dengan ibu guru, mengucapkan salam, assalamualaikum, kemudian berjabat tangan dan sepatunya biasanya langsung ditaruh di rak. Nah, itu setiap hari harus ditaruh di rak. Kadang itu ada yang ditaruh di depan kelas. Langsung ditegur sama bu guru. Ayo anak-anak, biasanya sepatunya di mana? Langsung anak-anak ingat. Oh iya bu guru, nanti saya taruh di rak. Nah, seperti itu. Kemudian anak-anak langsung baris ikut dengan kakak-kakak SD di lapangan SD. Setiap hari Senin mengikuti upacara bendera. Kemudian untuk hari Selasa, anak-anak seperti biasa datang mengucapkan salam dan berjabat tangan dengan ibu guru. Kemudian ikut dengan SD juga pembiasaan mengucapkan Asmaul Husna dan sholawat Nabi. Kemudian masuk ke kelasnya masing-masing dan berdoa di kelas. Kemudian untuk hari Rabu itu juga bersama dengan SD ikut menari bersama. Dan untuk hari Kamis itu juga Asmaul Husna bersama-sama dengan anak SD. Kemudian belajar di kelas, berdoa, terus tanya jawab, dan kemudian belajar bersama. Dan untuk hari Jumat itu anak-anak bersama-sama dengan anak SD juga mengikuti senam. Nah, biasanya kalau habis senam itu Jumat yang pertama itu ada jalan-jalan berkeliling ke desa Gempol, melihat tanaman padi atau melihat orang yang di sawah sedang manen padi, ada yang bertanam. Nah, anak-anak diajak untuk muter-muter ke desa. Kemudian untuk Jumat yang kedua itu ada Jumat bersih. Anak-anak diajak untuk membersihkan lingkungan sekitar sekolah. Dan untuk Jumat yang ketiga itu Jumat barokah atau Jumat berkah, memberikan santunan. Kadang berupa beras, kadang juga ada infak sedekah seperti itu ke masyarakat yang memerlukan, ke anak yatim piatu ataupun masyarakat yang di sekitar sekolah yang kurang mampu. Biasanya anak-anak ditarik sekitar 2.000 sampai 5.000 rupiah untuk didonasikan ke orang-orang yang membutuhkan di sekitar sekolah. Itu mungkin sharing dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Indah, luar biasa ya. Ibu-ibu kita dapat pengalaman luar biasa dan ternyata budaya positif di lembaganya Bu Indah ini sudah mulai berjalan. Gitu. Kadang-kadang kita memang perlu menyadari, ya, terkadang sopan santun seperti itu ya, misalnya ketemu di mana kayak gitu, anak-anak itu kadang-kadang ada yang nggak menyapa seperti itu ya. Nah itu mungkin kita biasakan saat awal pembelajaran atau awal masuk gitu ya, karena memang saya sadari juga di lembaga kami juga kadang-kadang itu apa ya, sopan santun tata kromanya anak itu semakin hari itu semakin memudar. Nah, makanya memang perlunya gitu ya, perlunya kita menciptakan suasana positif di sekolah kita itu seperti itu. Nah, jadi mungkin nanti tadi kan ada pembiasaan menaruh sepatu gitu ya. Nah, itu nanti kira-kira penyelesaiannya, atau tadi kan ada anak yang tidak menaruh di tempatnya. Nah, kira-kira penyelesaiannya itu yang tepat seperti apa, solusinya seperti apa. Nah, nanti kita akan belajar lebih lanjut lagi di sesi yang selanjutnya. Oke, baik, terima kasih ya Bu Indah. Mungkin selanjutnya bisa berbagi sedikit untuk lembaga yang lain, mungkin jadi penerapan
budaya positif yang sudah ada di lembaga pendidikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari Dekatina Srimba Dwarjono mau sharing tentang budaya positif di lembaga kami. Setiap hari Senin itu sudah diadakan untuk upacara bersama di lembaga kami, dan sebelumnya datangnya itu untuk salim dan salam. Jadi sebelum salim itu harus salam dulu, assalamualaikum, dan guru juga benar-benar guru itu untuk menjemput, dalam penjemputan di depan pintu, karena ketika kami di dekat jalan raya jadi sangat ramai, jadi harus gurunya itu benar-benar untuk mengarahkan anak-anak sebelum masuk ke gerbang itu harus standby di depan gerbang itu untuk salim dan sapa untuk anak-anak itu. Setelah itu untuk menaruh sandal atau sepatu itu harus dilihat sepatu, kemudian baru upacara itu setiap hari Senin. Dan setelah upacara itu anak-anak dibiasakan untuk potong kuku. Jadi sebelum potong kuku itu anak-anak dijelaskan dulu dan dilihat dulu semua kukunya panjang atau tidak. Dan untuk rambut, untuk anak laki-laki itu untuk dibiasakan untuk rambutnya pendek gitu ya. Jadi ditanya dan dilihat, sering banyak sekali rambut itu yang panjang. Kalau potong rambut pun juga tidak mau kalau dipotong sama diantar ayah atau ibunya ke potong rambut itu pun juga nggak mau kadang ya. Tapi setelah dikasih tahu sama gurunya akhirnya mau gitu. Terus setelah itu hari Jumat itu dibiasakan untuk berbagi makanan sesama teman, bawa bekal dari rumah. Terus minggu yang kedua itu juga untuk membawa uang koin sejumlah 500 dari anak itu nanti kembali ke anak lagi. Jadi nanti dikumpulkan itu kayak diwajibkan gitu. Itu untuk beli jajan. Jadi nanti yang mengkoordinir itu wali murid, dari uang per A 500 kali sejumlah anak nanti dikumpulkan, terus dibelikan kayak PMT itu. Jadi nanti berkolaborasi setiap hari Jumat gitu. Jadi minggu ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 itu berkelanjutan. Kayak uang amal itu ada sendiri, uang infak itu tidak dibatasi, tapi minimal 500 bisa lebih gitu. Nah, ini Bun yang saya jaringan lagi untuk anak-anak kami itu sudah saya arahkan untuk itu sudah kebiasaan, sudah kesepakatan juga untuk masalah pembawaan botol air minum. Nah, itu kemarin sudah sepakat untuk membawa sendiri-sendiri karena botolnya dalam bentuk yang berbeda-beda itu minta sama. Tetapi setelah sudah dikoordinir sama, dianjurkan sama Bunda Guru setiap hari Senin dibawa, diisi air dari rumah. Setelah itu hari Jumatnya dibawa pulang. Tapi sampai sekarang kalau dibawa pulang itu kok tidak, hari Seninnya itu tidak dibawa lagi. Itu gimana gitu teman-teman? Kira-kira cara mengatasinya? Soalnya sudah beberapa kali itu dianjurkan untuk membawa, itu nggak dibawa, padahal minta sama botolnya. Senin membawa, Sabtunya dibawa pulang nanti biar bersih. Dan itu pun sudah kesepakatan sama wali murid untuk membawakan lagi dan diisi lagi gitu, biar ada kerjasama antara anak sama wali murid. Tapi sampai sekarang wali murid pun juga responnya kurang Bun. Katanya ada yang lupa karena ada dengan kesibukan, jadi
lupa nggak dibawakan atau naruhnya di mana, kadang lupa gitu. Gimana pun teman-teman semuanya, coba mungkin kalau ada pendapat lain, masukan dari teman-teman, monggo. Siapa yang mau mengutarakan pendapat? Baik, terima kasih Bu Win atas sharingnya, luar biasa sekali ya. Ternyata memang suasana positif di sekolah itu sebenarnya sudah Bapak Ibu terapkan di sekolah. Nah, cuma terkadang ada permasalahan-permasalahan yang tentunya itu mungkin menjadi larut dan kita tidak mendapatkan solusi. Nah, tetapi di sini tadi sudah baik ya, karena ada kerjasama gitu antara sekolah, terus murid, kemudian wali murid. Jadi di sini sudah ada kolaborasi yang baik gitu antara sekolah dan wali murid. Nah, kira-kira teman-teman terkait dari permasalahan yang ada di TK Tunas Rimba ini, mungkin teman-teman ada yang bisa memberikan solusi sebaiknya atau bagaimana kita menghadapi atau permasalahan yang ada dalam di TK Tunas Rimba ini. Mungkin teman-teman ada yang bisa sharing bagaimana solusi yang terbaik gitu ya, mungkin agar program budaya positif yang sudah diterapkan ini bisa berjalan. Monggo silakan, waktunya kami berikan kepada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi dari TK Tunas Rimba masalah botol tersebut, saya sebagai pendidik juga menyarankan memang untuk kerjasama dengan wali murid itu memang harus diadakan, tetapi kita juga maklum wali murid kita itu garis besarnya itu sibuk di petani teman-teman. Jadi untuk pagi-pagi itu untuk menyiapkan botol ngomong itu kadang-kadang kesuwen. Nah, gimana solusinya? Pada hari Jumat itu sebelum pulang sekolah, botol itu tidak usah dibawa pulang, dicuci bersama-sama di kelas, kemudian dikeringkan atau ditempatkan di tempat tertentu yang bersih. Nanti pada hari Senin sudah kering, sudah bersih, anak-anak mengambil sesuai namanya masing-masing, mengisi di air minum di galon dengan antrian, kemudian menempatkannya di loker kembali. Itu saran saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Mita atas tanggapannya tadi ya. Terima kasih banget. Ini nanti saya konfirmasi musyawarahkan lagi dari wali murid. Nanti kan setiap tanggal 15, setiap 1 bulan sekali, tanggal 15 itu diadakan untuk rapat komite. Jadi nanti saya musyawarahkan bersama wali murid dan bu guru dan kepala sekolah nanti untuk masalah botol tadi, untuk apa yang disampaikan dari Bu Mita tadi ya, nanti tetap diadakan untuk minum, botol minum tetap ada di sekolahan dan nanti dikasih nama sendiri-sendiri, dan nanti ngambil air itu tadi untuk belajar antri dan mengambil botol minum, kasih nama sendiri-sendiri, nanti terus ditaruh di loker masing-masing, dan itu nanti insya Allah akan setuju semuanya bila nanti yang membersihkan anak-anak beserta guru. Terima kasih. Terima kasih ibu semuanya, luar biasa ya. Ternyata yang terpenting itu adalah komunikasi aktif. Jadi kita memang perlu duduk bersama, ibunya duduk bersama menyelesaikan permasalahan yang ada. Jadi bukan hanya permasalahan itu ya, semuanya jika dalam lembaga itu kita tidak bisa menyelesaikan, bagaimana solusinya, kita sharing bersama aja, bersama wali murid, mungkin rekan guru seperti itu.
permasalahan itu ada di kelas kita tidak bisa menyelesaikan, mari kita selesaikan dengan sharing bersama rekan guru ataupun bapak ibu wali murid. Seperti itu, ya. Baik, nanti untuk jelasnya kita akan lebih memahami lagi apa arti dari disiplin positif itu. Baik Ibu, sekarang kita biar lebih memahami apa arti dari disiplin positif, mari kita pahami bersama di eksplorasi konsep. Nah, konsep dasar disiplin positif, tentunya Bapak Ibu sudah sering mendengar ya arti dari kata dari disiplin itu pastinya sudah tidak asing lagi. Di sini makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kira-kira apakah disiplin hanya dapat dicapai dengan hukuman? Nah, ini kadang-kadang anak biar bisa disiplin kita hukum gitu kan. Nah, seperti itu biasanya itu seperti itu. Baik, kita lebih pahami lagi. Lalu apa arti dari disiplin positif? Jadi kalau tadi arti dari disiplin. Nah, sekarang arti disiplin positif. Jadi ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Dan kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Itu sudah pasti ya, disiplin berarti harus patuh, harus tertib, harus teratur. Nah, itu kebanyakan kita berpikir tentang kata disiplin. Nah, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi hukuman itu kalau bisa menjadi alternatif terakhir ataupun itu tidak perlu kita lakukan. Dengan hukuman, tanpa hukuman pun anak-anak bisa disiplin. Intinya seperti itu. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara halaman 470, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi mungkin disiplin itu sebenarnya timbul atau hadir dalam diri kita sendiri, tetapi karena kita tidak bisa atau tidak terbiasa disiplin, malah orang lain yang menjadikan kita disiplin. Jadi mungkin dari peraturan itu atau aturan-aturan itu yang menjadikan kita disiplin. Itu seperti itu. Kemudian menurut Dian Gosen, yaitu 2021, di mana kata disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina, yaitu artinya belajar. Kata disiplin atau murid, untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, di sini ya. Jadi menurut Dian Dosen itu, disiplin itu harus muncul dari dalam diri kita. Jadi jangan karena seseorang, jangan karena orang lain. Jadi muncul dari motivasi dalam diri. Maka disiplin positif adalah sebuah tindakan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab sebagai bentuk menghormati diri sendiri dan orang lain di sekitarnya. Akibatnya, seorang peserta didik untuk memahami dan mengontrol setiap perilakunya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Nah, ini ya Bapak Ibu. Jadi kita sebagai pendidik itu bagaimana kita menciptakan anak-anak kita memiliki disiplin itu yang munculnya dari dalam diri. Jadi sudah tidak karena
karena Bu Guru dianya membuang sampah misalnya, karena Bu Guru sepatunya ditaruh. Nah, kalau bisa kita menciptakan, jadi pembiasaan itu akan memberikan anak itu motivasi dalam diri. Oh iya, bukan karena Bu Guru, karena memang saya itu harus disiplin gitu kan. Nah, itu yang perlu kita gali lagi, bagaimana kita sebagai pendidik bisa menciptakan suasana yang positif sehingga anak-anak itu bisa terbiasa dan akhirnya menjadi motivasi dalam diri mereka. Nah, ini tadi pertanyaan yang di awal tadi ya, apakah hubungan disiplin positif dengan pelaksanaan pembelajaran yang berdampak pada murid? Jelas ya Bapak Ibu, pasti ada hubungannya ya. Apa hubungan antara suasana disiplin positif dengan pembelajaran yang ada di kelas? Nah, sekarang sebelum kita lanjut, marilah kita permainan sebentar ya Bapak Ibu. Coba sekarang panjenengan berpasangan berdua. Berpasangan berdua. Nah, ini saya caranya bermain. Anda adalah A. Jadi ada yang menjadi A. Nah, silakan disepakati yang menjadi A. Tugas A sudah yang disepakati ya. A, yang A. Pokoknya disepakati berdua. A siapa? Ya. A mengepalkan salah satu tangan Anda. Nah, coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, ini ya yang A ya. Menghafalkan ini tuh penting banget, jangan sampai orang lain itu tahu karena ini sangat berharga sekali buat kehidupan kita. Kemudian rekan B, nah ini yang B, silakan yang B. B mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan. Teman Anda B boleh membujuk dengan merayu, menghakimi, mengintimidasi, memarahi, menggoda, mengelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan. Monggo dipraktekkan kira-kira. Boleh membujuk, boleh mengelitik, boleh menawari uang. Nah, pemerintah menawari uang, menawari uang. Kira-kira ya, sudah ditawari uangnya apa minta itu? Mau nggak ya kira-kira bujar itu membuka? Bujar, lumayan loh bujar uangnya. Oh, penting itu katanya. Buin. Nah, dikasih air tuh, dikasih air kira-kira. Mau nggak ya membuka? Kemudian Bu Siti dikasih dikit. Tetap aja dianya tetap ya dengan apa tidak mau membuka. Kemudian winggang. Oh, dikelitik tangannya kira-kira, tapi enggak ya. Busri. Oh, tidak akan dibuka gitu ya. Bu Retno sama Bu Win. Aduh, ditekuk ya. Oke, terima kasih. Baik, kira-kira tadi yang A membuka nggak? Walaupun sudah dikasih uang, walaupun sudah dikasih apa es, terus dikritik, tetap dibuka karena kan pengen dingin. oh dibuka ya? Oke. Nah, ini ya, apakah Anda peserta B tadi membuka kepala tangan Anda? Apalah melakukan bagaimana perasaan? Kira-kira tadi yang membuka, oh ini yang A ini.
Keliru ya, ini A. Seharusnya A. Nah yang A tadi kira-kira yang membuka tadi kenapa alasannya Bu? Sudah dikasih. Oh berarti giur gitu ya, lagi panas-panas, enak-enak gitu ya, kayak enak-enak BS akhirnya membuka gitu ya. Kemudian yang menutup kenapa kok tutup gitu ya, apa alasannya sampai tidak membuka padahal dikasih uang ya? Berarti gak mau minta ya? Karena penting banget jadinya nggak mau dibuka gitu ya. Nah, ibu-ibu kira-kira dalam kegiatan ini sesungguhnya itu siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepala kami? Kira-kira siapa yang memegang kendali atau kontrol? Nah, yang berarti diri kita loh. Kalau misalnya kitanya aduh kayaknya itu memang BS gitu kan. Terus akhirnya kan itu kita sendiri akhirnya mau membuka. Tapi kalau ketika kita tetap kekeh tidak membuka membuka tangan kaki kita ya karena nggak mau, karena itu penting banget, jangan sampai bumi tadi ngerti soalnya memang penting buat saya gitu ya. Jadi nah berarti kita memahami dengan program ini bahwa yang mengendalikan, yang memegang kendali atau kontrol itu adalah diri kita sendiri. Itu yang perlu dipahami dari permainan kita ini ya. Di sini ya menurut Stephen Covey tahun 1991 yaitu paradigma stimulus dan respon. Jadi tadi itu ada responnya itu seperti apa nih? Stimulus respon. Jadi yang pertama yaitu realitas kebutuhan kita tuh sama, tetapi menurut teori kontrol realitas kita itu berbeda. Jadi kebutuhan kita itu berbeda. Jadi mungkin tadi karena Bu Ima itu sangat itu haus gitu ya, karena kebutuhannya itu berbeda, nggak sama kebutuhannya Bu Jar gitu. Jadi dianya memilih untuk membuka. Itu menurut teori kontrol. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Nah di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi berbeda ya kenapa dianya membuka, karena memang punya pemikiran yang berbeda. Nah itu yang harus kita pahami di teori kontrol. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi di teori kontrol ini kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi lebih memberikan kesempatan orang lain untuk cara pandang orang itu berbeda, nggak sama. Jadi nggak harus sama seperti kita, karena setiap orang kan memiliki pemikiran atau pandangan yang berbeda. Itu yang perlu kita pahami di teori kontrol. Kemudian di perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau di stimulus respon ya, pokoknya dianya melakukan hal yang buruk berarti dianya melakukan kesalahan. Tetapi kalau di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Makanya kadang-kadang ada kita berbohong itu sebenarnya buruk gitu kan. Tapi ternyata kita punya tujuan yang lain gitu kan. Kita berbohong biar nanti itu nggak tahu karena itu sekarang lagi sakit misalnya. Itu ternyata itu di teori kontrol itu kita setiap perilaku itu memiliki tujuan. Jadi tidak semuanya hal buruk itu menjadi salah. Intinya seperti itu. Kemudian yang berikutnya yaitu orang lain bisa mengontrol saya. Itu di stimulus respon. Tetapi di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi memang tadi di kegiatan tadi memang kita sendiri kan. Karena tadi Bu Ima punya tujuan lain, Bu Jar punya tujuan lain, jadinya beda. Gitu. Saya mau membuka lah, karena memang tujuan saya haus banget pengen minum, gitu kan, itu tujuannya. Gitu kan. Kemudian di stimulus respon saya bisa mengontrol orang lain. Tapi di sini di teori kontrol adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi kita tidak bisa memaksakan intinya begini. Kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk misalnya, ayo udah bukaan toh, ayo buka. Minta tadi udah pakai uang, pakai apa gitu ya, ayo buka. Ternyata nggak bisa walaupun udah pakai uang gitu kan, walaupun sudah berusaha untuk sekuat tenaga, ternyata itu hanya dirinya sendiri, bukan sendiri yang bisa mengontrolnya. Itu ya Bapak Ibu. Nah kemudian yang selanjutnya yaitu dari kita sudah dapat ilmu baru ya yaitu teori kontrol. Nah kemudian teori kontrol ini akan lebih baik lagi ketika kita mengetahui nilai-nilai kebajikan.
Nah, di sini yang pasti di kurikulum Merdeka itu sudah paham ya tentang profil pelajar Pancasila. Jadi ini tujuan kita, tujuan pendidikan kita yaitu profil pelajar Pancasila. Ibu itu sudah pasti hafal kan? Ini harus di luar kepala ya. Jadi tujuan kita, pendidikan kita itu ya ini menuju ke menciptakan pelajar profil Pancasila. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beramal mulia, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar. Ini sudah hafal ya Ibu. Jadi perlu kita pahami lagi bahwa ini adalah tujuan dari pendidikan kita. Baik, biar nggak bosen, gimana kalau kita nyanyi dulu? Nah, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, kita ulang lagi dengan tepuk biar semangat semuanya. Oke, yuk 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, tangan semuanya. Kita sharing hari ini gak bosan kan? Nah, ini yang perlu dipahami. Jadi kita memahami nilai-nilai kebajikan itu apa saja sih? Nah, selain tadi profil pelajar Pancasila, di sini ada IBO Primary Years Program. Di sini ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Kemudian di sini juga ada nilai kebajikan 9 pilar karakter bangsa. Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemudian ada kemandirian dan tanggung jawab, ada kejujuran, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong, gotong royong, percaya diri, kreatif, pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Nah, terus kemudian di sini ada lagi petunjuk hidup atau keterampilan hidup. Ada rasa peduli, penalaran, kerjasama, keberanian, keingintahuan, usaha, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, dan memiliki rasa humor. Nah, ini ternyata itu nilai-nilai kebajikan ini contohnya ya. Ini yang perlu kita pahami bahwa tujuan dari menciptakan suasana disiplin positif ini adalah untuk menuju nilai-nilai kebajikan ini. Jadi kita perlu memahami. Ternyata itu saya baru tahu loh ibu-ibu, ternyata itu memiliki rasa humor itu termasuk ke dalam nilai-nilai kebajikan. Jadinya biar kita itu enggak marah-marah gitu kan, apa-apa sedikit marah kayak gitu ya. Jadi ternyata guyonan sering guyon itu ternyata nilai-nilai kebajikan. Ini saya baru tahu. Nah, terus bagaimana agar nilai-nilai tersebut tadi kita terapkan di kehidupan sehari-hari anak didik kita. Nah, di sini sambil sekarang kita akan menonton video tentang konsekuensi logis bukan hukuman.
Dari cerita pembuka tadi, ternyata kita melihat bahwa dari hukuman yang awalnya kita anggap untuk mengubah anak kita dan juga membuat jarak, ternyata memberikan efek samping bagi kita. Karena ternyata tidak semua anak-anak kita itu bisa begitu, apalagi anak-anak yang dia suka nempel-nempelin paku, ya, alias pemalu. Ketika dihukum akan memberikan efek samping. Ada 4 efek samping yang sudah kami rangkum, yaitu 4 R. Apa itu R? R pertama yaitu resentment. Maka anak kita akan bilang kayak gini. Ini nggak adil. Saya percaya sama bos. R yang kedua yaitu rebellion atau pemberontakan. Akan saya lakukan sebaliknya. Dan saya buktikan kalau saya punya cara sendiri. Dan yang ketiga yaitu revenge. Ada yang lebih mudah cuy. Mereka boleh rasakan kebalasan. Dan yang keempat yaitu adanya hatred. Kalau di Sunda itu ngelayan. Gimana ngelayan? Kayak gini nih ngelayan. Melengkar dan bangga. Oleh karena itu, di dalam disiplin positif kita nggak menggunakan hukuman, tapi menggunakan konsekuensi logis. Ya, konsekuensi logis itu seperti ada sebab dan akibat. Kalau kita main api, ya bakal panas. Kalau kita main air, ya bakal basah. Nah, jadi konsekuensi logis itu memiliki beberapa unsur yang sudah kami singkat menjadi 3 R 1H. R yang pertama yaitu nilai. Ya, konsekuensi harus berhubungan dengan apa yang dilakukan oleh anak kita. Kalau misal anak kita melanggar kesepakatan kebersihan, maka dihukumnya harus ada hubungan, yaitu dengan yang berhubungan dengan kebersihan. Jadi kalau misalnya sekarang melanggar kebersihan, tapi dihukumnya dengan harus stop, kayaknya mungkin disuruh nulis, apalagi dihukum harus membangun rumah. Yang kedua yaitu respectful. Kita harus menjaga harga diri anak kita, tidak boleh harga dirinya jatuh. Oleh karena itu kita harus memastikan ketika menyampaikan konsekuensi logis, mereka tidak malu, mereka tetap dihargai sebagai anak. Dan ketiga itu rational, harus seimbang dengan perilaku, juga umur dan kadar anak kita. Kalau anak kita masih 3 tahun, buang sampah ya mungkin buang sampahnya tempat tidur, tapi mungkin kita ingin dia buang ke TPA naik motor ya 7 tahun. Dan yang terakhir yaitu satu hal, yaitu helpful, yang harus membantu anak kita untuk memperbaiki dan memberikan efek samping dari hukuman sehingga anak bisa melakukan sesuatu dan menemukan solusi bagaimana menyelesaikan masalah. Nah, itulah tadi 4 unsur konsekuensi logis, 4R 1H. Apa aja? Ya betul, betul ya. Kedua, ya respect. 4, iya reasonable dan apa? Ya helpful. Ada 3 konsekuensi logis bentuknya yang bisa kita lihat. Setelah menonton video tadi, itu tadi berarti kita menyadarkan kita ya bahwa hukuman itu belum tentu dapat membuat kita anak. Ternyata hukuman itu malah memberikan efek yang tidak baik gitu ya, sampai anak tadi itu minta pindah sekolah hanya karena dia itu malu. Di sini ya Bapak Ibu, yang perlu kita pahami sekarang adalah hukuman itu ditiadakan menjadi konsekuensi logis. Dimana tadi sudah disampaikan di video tersebut, yaitu ada 4. Yang pertama relate, respectful, reasonable, dan tadi hak, ya, helpful gitu ya. Tadi sudah Bapak Ibu sudah jelas ya dari
yang sudah disampaikan tadi di video tersebut. Nah, di sini prinsip menyusun konsekuensi logis di sini yaitu yang pertama, kita itu berarti perbaiki, jadi menggantikan. Yang kedua yaitu mengabaikan kewajiban atau kehilangan hak. Kemudian yang ketiga yaitu mengganggu terus-menerus, diberi jeda, positive time out. Kemudian setelah kita memahami hukuman dan konsekuensi logis, mari kita lanjutkan yaitu tentang penghargaan, restitusi dan motivasi. Nah, ini ibu yang perlu kita pahami lagi. Tentunya kita ya, di lembaga kita itu pastinya anak-anak itu diberi reward gitu ya, penghargaan. Jadi biar anak siapa yang hari ini berbadannya rapi, lurus, tidak rame, nanti dapat bintang 1 sampai dari 10 gitu ya. Itu sudah membiasakan, sudah terbiasa ya di kita tentang penghargaan. Kira-kira penghargaan itu tepat apa tidak kita terapkan di anak-anak. Jadi saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak dan berlaku bertanggung jawab atau kepada seseorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi di sini kira-kira dengan reward atau penghargaan itu apa yang dilakukan anak itu nantinya bisa terus menerus atau tidak, atau hanya karena reward itu aja mereka melakukannya. Nah, di sini yang pertama yaitu penghargaan itu tidak efektif. Yang kedua, penghargaan menurunkan kualitas. Terus yang ketiga, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang keempat, penghargaan itu merusak hubungan. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan mematikan kreativitas, kemudian penghargaan itu nantinya jadi menghukum. Kira-kira dari pernyataan ini betul nggak teman-teman? Betul. Jadi kira-kira nanti reward atau penghargaan ini masih mau kita terapkan nggak nih di sekolah kita? Masih mau diterapkan? Nah, lalu bagaimana? Kira-kira reward itu ini tadi kan ya, kekurangannya reward itu kan ini. Nah, kira-kira bagaimana kita mengatasinya gitu kan? Nah, ini teman-teman yaitu segitiga restitusi. Mungkin teman-teman sudah ada yang mendengar tentang segitiga restitusi? Baru ini. Nah, ini kita dapatkan di pendidikan kultural. Jadi di sini ada tahapan untuk segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi di restitusi ini bukan kita yang menjudge, oh kamu harus seperti ini, tapi adanya kolaborasi antara guru dan murid tadi untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi masalah itu nanti solusi itu didapatkan dari murid itu sendiri, bukan dari kita. Intinya itu kita saling komunikasi. Jadi bukan kita yang memberikan solusi kepada anak. Intinya seperti itu. Nah, kemudian 3 motivasi perilaku manusia. Menurut Dian Gosen, yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi ini kita perlu pahami bahwa perilaku manusia itu memiliki 3 dorongan ini. Jadi ketidaknyamanan, kemudian imbalan, kemudian terus untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Kemudian selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia atau dunia berkualitas. Nah ini loh ibu yang perlu kita pahami bahwa kita itu sebagai manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar. Di mana manusia senantiasa berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya. Apabila tidak berhasil diperoleh melalui cara yang positif, maka mungkin dengan cara melanggar aturan. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Ya jelas ya manusia itu memang perlu gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu kebebasan. Kemudian ada penguasaan.
ada kesenangan, kasih sayang, dan rasa hormat. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia ini juga perlu kita pertimbangkan kepada anak didik kita. Kira-kira misalnya ketika dia melakukan kesalahan, kira-kira itu kebutuhannya apa sih? Gitu. Oh, kayaknya misalnya ya, ketika kita di dalam kelas, terus anak-anak itu melempar-lempar pensil ya. Terus ternyata mengenai temennya, akhirnya temennya nangis. Nah, biasanya kita sebagai guru itu, ayo tadi siapa? Ayo, tadi ngapain kok gitu? Gitu kan, kita langsung ngejar anak seperti itu. Nah, ternyata kita harus menyadari kebutuhan anak itu apa. Kita tanya, kamu tadi ngapain? Ternyata dia kebutuhannya kesenangan. Aku senang bu, lempar-lempar pensil ke teman gitu kan. Nah, berarti kita harus menyadari, oh berarti dengan permainan itu dia senang. Yuk kita membuat permainan gitu kan. Misalnya melempar pensil. Jadi kita sebagai pendidik itu harus lebih memahami dengan mengontrol tadi ya, dengan teori kontrol tadi, bagaimana kita perbuatan anak itu tidak semuanya salah ya. Tidak semua berarti merugikan orang lain itu berarti salah. Jadi kita harus memenuhi kebutuhan dasarnya dia itu seperti apa. Intinya seperti itu. Jadi ini yang perlu kita pahami ya, 5 kebutuhan dasar manusia ini. Nah, kemudian dunia berkualitas, di mana tempat khusus dalam pikiran seseorang yang menyimpan gambaran hal-hal yang diinginkan, hal-hal yang terbaik yang membuat seseorang mereka bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi ini seperti orang sekitarnya seperti apa, kemudian nilai-nilainya itu seperti apa, kemudian karakternya itu yang diistilahkan seperti apa, kemudian pencapaiannya itu seperti apa, mungkin pekerjaannya di mana ini akan membuat atau merasa mereka itu bahagia dan terpenuhi. Nah, ini sangat penting. Itu tadi, kemudian selanjutnya kita lanjut ya Ibu. Kita lanjut. Masih semangat semuanya? Oke. Tepuk semangat. Apanya semangat? Nah, ayo kita tepuk semangat yang baru. Tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Se, aha aha, na, aha aha, na, aha aha, semangat. Bisa, bisa. Nah, semangatnya gitu biar tambah semangat. Ayo kita mulai yuk. Tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Se, aha aha, ha, aha aha, ha, aha aha, semangat. Sudah semangat lagi? Ibu, monggo silakan diminum dulu. Langsung saja di praktek segitiga restitusi. Jadi di sini ada kasus ketika kegiatan pembukaan berlangsung, saat kegiatan berdoa bersama, tiba-tiba Elsa datang terlambat ke sekolah. Karena sebelum kegiatan pembukaan, anak-anak mengikuti kegiatan senam bersama sebelum masuk kelas. Kemudian Elsa menaruh tas di tempatnya, lalu Elsa itu duduk bersama teman-temannya untuk berdoa bersama. Jadi di sini saya gitu ya, ketika Elsa itu datang terlambat, saya tidak menegur langsung. Jadi Elsa langsung duduk dan mengikuti kegiatan pelajaran seperti biasanya. Tetapi saya bilang sama Elsa, nanti kita nanti temui ibu di ruang guru ya. Gitu. Jadi kita itu intinya itu tidak memarahi dia di depan teman-temannya ketika dia melakukan kesalahan, gitu. Terus kemudian kita undang dia untuk sharing, maksudnya itu cerita, kira-kira hari ini kamu datang terlambat itu kenapa sih? Gitu ya. Nah, ini video ini sudah ada di Elsa sudah ada di ruang guru. Nah, ketika di sini kita ajak duduk bareng, terus
kita nggak tahu marahin, jadi kita kira-kira itu biar dia itu mau cerita kira-kira kenapa dia itu terlambat hari ini gitu kan. Nah yang pertama yaitu tadi praktek segitiga restitusi kan ada 3 langkah gitu kan. Yang pertama menstabilkan identitas. Jadi contohnya misalnya gini, Elsa begitu juga dulu pernah lo datang terlambat. Jadi kayak itu dia itu tidak melakukan kesalahan. Jadi kita juga pernah gitu. Jadi waktu sekolah dulu begitu juga datang terlambat gara-gara apa namanya tidur kemalaman, nonton TV, pas itu filmnya ramai banget, filmnya seru banget, terus akhirnya tidur kemalaman, akhirnya besoknya kesiangan. Nah itu jadi kita memberikan apa ya, apa namanya itu bahwa semuanya orang tuh pernah melakukan kesalahan, bukan dia aja. Kemudian yang kedua, kita menanyakan kepada anak itu kira-kira alasannya dia itu tadi terlambat sekolah kenapa? Misalnya dia cerita si alasannya, tadi itu mana bu, tadi malam itu Elsa tidurnya kemalaman, terus kalau pagi itu Elsa itu kalau malam itu lama sambil nonton TV. Jadi nggak terasa jam itu jam buta, sedangkan dia nonton TV sambil malamnya lama. Kemudian dia juga terbiasa mandinya itu lama, di kamar mandi itu lama. Nah, kita kan sebenarnya tidak pernah tahu ya, ternyata alasan dia itu seperti itu. Nah, itu yang kedua. Terus kemudian yang ketiga, kita meyakinkan Elsa. Kita, kamu ingat nggak tentang kesepakatan kita? Kesepakatan itu keyakinan kelas kita bahwa kita itu kalau datang sekolah jam berapa? Terus adanya kita pun sudah sepakat kalau masuk sekolah itu jam 7. Berarti kamu hari ini datangnya jam 8. Iya bu, berarti terlambat. Kira-kira perbuatan itu baik apa enggak? Terus dia sendiri jawab, enggak bu, karena Elsa datang terlambat tidak memenuhi peraturan yang ada. Itu muncul dari dalam diri dia sendiri. Nah kira-kira Elsa gimana caranya biar kamu besok tidak terlambat lagi gitu kan? Dia juga menjawab si Elsanya, oh iya besok Elsa tidak mau terlambat. Berarti kalau tidur harus tepat waktu jam 9 ya jam 9 gitu. Dia sendiri yang bilang. Terus kemudian kalau bukan sekarang Elsa harus cepet, nggak usah nonton TV gitu, biar nggak terlambat lagi. Kemudian kalau mandi juga nggak boleh lama-lama di kamar mandi. Nah ternyata dengan cara kita seperti ini, solusinya itu muncul dari dalam diri Elsa sendiri, tanpa kita harus kamu pokoknya harus bangun pagi-pagi, kamu harus gini, enggak. Nah ternyata memang benar segitiga restitusi ini beda dengan kita langsung menjudge dia di depan teman-temannya. Elsa kamu hari ini datang terlambat, kenapa kamu terlambat? Nah itu kan di depan teman-temannya dia mungkin seperti video tadi ya, akhirnya dia merasa malu, merasa tertekan, terus sampai akhirnya dia bilang ke orang tuanya, aku malu, tadi dimarahi sama Bu Fitri di kelas, akhirnya nggak mau sekolah, ya kan akhirnya mogok. Karena bener nggak banyak anak-anak itu yang mogok itu gara-gara hal sepele sebetulnya. Nah ini sepertinya ya praktek segitiga restitusi ini merupakan solusi yang terbaik. Jadi misalnya ketika kita memiliki permasalahan, baik itu bagi murid kita, mungkin tadi seperti yang mungkin teman-teman tadi kayak apa contohnya Bu Win tadi ya, Bu Win tadi misalnya karena tempat nilainya tadi, oke, ayo kita kumpulkan bareng teman-teman, teman-teman dikumpulkan, kita sharing bersama anak-anak. Kalau misalnya botol ini kamu diamkan di sini, terus nggak dicuci, kira-kira gimana? Oh Bu, ada apa namanya itu? Ada tutupnya. Oh Bu, cuci. Akhirnya dia merasa, oh berarti aku harus mencuci, gitu kan? Nah itu nanti Bu sendiri dari dia, bukan kita yang menyuruh dia. Oh iya ya Bu, misalnya dia sudah terbukti gitu kan, ada, enggak buktikan itu teman kamu ada botolnya itu yang 2 minggu gak dibawa pulang. Ayo kita lihat bareng-bareng. Kotor, banyak debunya gitu. Akhirnya dianya, oh iya ya, kalau misalnya botol ini nggak aku bawa pulang, nggak aku cuci, nantinya jadi kotor. Nah kalau udah kotor terus aku minum, akhirnya aku sakit perut. Nah mereka tuh bisa berpikir sampai
seperti itu karena mereka mengalami sendiri. Nah, mungkin permasalahan yang mungkin itu bisa kita selesaikan dengan segitiga revolusi ini. Jadi kita kumpulkan anak bareng-bareng, kemudian mereka itu memahami dan mengetahui apa dampaknya ketika botol minuman itu tidak dibersihkan. Mungkin nanti kita bisa lagi contoh-contoh dari video kayak gitu, anak-anak itu dipancing gitu loh, kesehatannya seperti ini loh, kalau misalnya tidak menjaga kesehatan itu seperti itu. Nanti mungkin dari contoh yang sudah saya terapkan ini nantinya bisa Bapak Ibu terapkan di sekolah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. Itu ya, gimana Ibu-Ibu? Kira-kira pembelajaran kita hari ini menarik nggak? Menarik banget ya. Jadi kita punya solusi apapun permasalahan itu. Jadi ini hanya contoh saja ya, karena sebetulnya kadang-kadang ada anak yang terlambat itu kita biarkan saja, benar nggak? Terus dibiarin aja, akhirnya dia itu datangnya terlambat terus. Tapi ketika misalnya kita ajak berbicara seperti ini, nanti dia menyadari sendiri, oh iya ya, tadi teman-temanku itu datangnya pasti tepat waktu, aku kok terlambat terus ya. Akhirnya dianya ada rasa dalam diri tadi, motivasi intrinsik itu tadi yang kita akan ciptakan kepada murid-murid kita. Oke, seperti itu ya Ibu-Ibu. Nah di sini si Alsa itu menanggapi tadi ketika saya mempraktekkan segitiga restitusi, dia itu senang katanya karena Bu Fitri nggak marahi aku. Kalau Bu Fitri nggak marahi aku di teman-temanku, jadinya aku nggak merasa itu malu gitu di teman-temannya, dan dia akhirnya berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Ini seperti itu ya contohnya gitu. Nah, gimana materi hari ini, menarik sekali apa tidak? Nah, menarik ya. Oke, sebelum kita tutup, sebaiknya kita merefleksikan kira-kira kegiatan kita hari ini itu panjenengan semua sudah mendapatkan pembelajaran apa, kemudian apa yang panjenengan rasakan ketika panjenengan mengetahui ilmu baru ini. Terus kemudian kira-kira kedepannya itu apa yang ingin Anda lakukan ketika sudah mengetahui, oh begini loh caranya gitu. Saya minta tolong jenengan menuliskan di kertas, nanti bisa ditempelkan atau dibacakan bersama-sama. Oke, monggo kami persilakan. Diberi nama bawahnya Bu. Yo ini rahasia. Oh, Rahasia. Oke, coba ini nenek toko. Cek mikir. Susu ini mikir. Kira-kira perasaan dengan telah mendapatkan materi ini, terus pembelajaran apa yang kita dapatkan, kemudian kedepannya pengennya seperti apa?
Baik Ibu-Ibu, terima kasih hari ini sudah menuliskan refleksi kegiatan kita pada siang hari ini. Saya bacakan ya. Yang pertama yaitu nanti akan saya praktekkan di lembaga saya apa yang saya dapatkan di pertemuan hari ini. Ya, semoga nanti Ibu mendapatkan materi ini bisa langsung dipraktekkan di lembaganya ya. Terus kemudian dengan adanya belajar bersama menambah pengalaman baru, kemudian mendapat ilmu yang lebih baik lagi dan dapat diterapkan pada lembaga masing-masing. Ya. Nah, nanti semoga kegiatan ini bisa terus berlanjut ya. Jadi kita bisa saling sharing gitu kan, mungkin ada permasalahan yang ada di lembaga gitu. Jadinya dengan sharing ini pastinya akan menambah ilmu kita dan menambah pengalaman kita. Kemudian yang berikutnya yaitu dengan belajar bersama kita dapat yang pertama menambah ilmu baru dan mendapatkan ilmu, mempraktekkan ilmu ke lembaga. Jadi setelah kita mendapatkan ilmu tentunya apa yang sudah kita dapatkan ini baiknya kita praktekkan di lembaga kita. Kemudian selanjutnya di sini ada dengan belajar bareng akan banyak hal yang didapatkan dengan segitiga restitusi sangat penting dan bagus diterapkan di lembaga kami. Dan terkait disiplin anak tanggung jawab, Bunda Fitri semangat dan lebih sering-sering untuk sharing bersama agar kita semua tambah ilmu agar menambah wawasan kita. Terima kasih. Nah, berarti ini ada respon positif juga ya dari teman-teman. Nanti mungkin di kesempatan kapan gitu kita bisa rutinkan lagi kegiatan sharing kita bersama ini. Kemudian ini ya, dengan belajar segitiga restitusi dapat ilmu tentang pengelolaan kelas terutama menghadapi anak bermasalah. Sebuah hukuman bukan solusi. Komunikasi itu baik diterapkan cocok kayaknya di mana saja, sekolah ataupun di rumah. Nah, ya betul. Ini ya, ternyata coba nanti kita praktekkan lagi dengan anak kita sendiri. Kira-kira segitiga restitusi ini nanti bagaimana dampaknya ketika kita mengalami permasalahan anak dengan memarahi dia dengan praktek segitiga restitusi ini. Jadi diharapkan ini tidak kita terapkan di sekolah kita aja, bisa kita terapkan di anak-anak kita. Jadi ketika mungkin anak-anak ada yang tidak tertib atau dianya suka bangun kesiangan gitu atau enggak mungkin permasalahan apapun itu coba kita praktekkan dengan anak-anak kita sendiri. Kemudian alhamdulillah saya senang sekali pada hari ini kita bisa belajar sharing bersama. Saya bisa mengetahui cara mengatasi permasalahan yang terjadi di kelas. Oke, baik, terima kasih atas responnya Ibu semua bahwa pembelajaran siang kita hari ini pastinya menyenangkan, pastinya bermakna buat kita dan nantinya semoga apa yang kita dapatkan ini bisa panjenengan terapkan di lembaga masing-masing. Begitu ya? Baik Ibu-Ibu, terima kasih saya ucapkan atas kehadirannya pada siang hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan pada siang hari ini bisa berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau sikap saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Dan kita tutup kegiatan pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.